lahir di Indonesia, tanah air yang kita jadi. Cinta Indonesia. Ya. Inilah beberapa komentar yang kemudian memunculkan rasa penasaran saya. Mengapa komentar dari penonton Malaysia ini seolah menunjukkan bahwa Indonesia seharusnya bangga dengan nasionalisme dan keindonesiaan etnis Tionghoa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Lebas Studio. Bagi Anda yang first time di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Welcome to my YouTube channel. Selamat bergabung di channel ini. Bagi Anda yang belum subscribe ini channel, saya ucapkan terima kasih. Salam persahabatan, salam perdamaian, salam sejahtera kepada Anda yang tengah menonton video dalam channel ini. Sebagai informasi, Lebas Studio merupakan channel YouTube daripada Sabah Malaysia dan lebih berkonten video reaction guys. Pada kali ini, Lebas Studio tertarik dengan satu video yang berjudul Perbedaan Tionghoa Indonesia dan Chinese Malaysia. Dan sebelum itu, video ini saya dapat daripada channel Ismail Fahmi. Seperti biasa, jangan lupa berikan sokongan dan dukungan kepada channel Ismail Fahmi dengan memberikan subscribe, like, share dan juga komen-komen yang membina guys. Tanpa basa-basi guys, ayo sama-sama simak video ini dengan kiraan 3, 2, 1, go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan berbagi cerita mengenai perbedaan antara Tionghoa Indonesia dengan Tionghoa Malaysia. Video ini saya buat karena saya tertarik setelah melihat beberapa komentar yang ada di video saya yang satu ini. Video ini sebetulnya bercerita mengenai warga Tiongkok yang dulu lahir dan besar di Indonesia, namun karena kondisi sosial politik yang kurang menguntungkan pada tahun 50-an hingga 60-an, akhirnya mereka terpaksa pindah ke Tiongkok. Namun karena kecintaan mereka terhadap Indonesia, sampai saat ini mereka masih bisa berbahasa Indonesia, bahkan bisa menyanyikan lagu-lagu kebangsaan Indonesia. Seperti apa? Ini dia ceritanya. Lahir di Indonesia, tanah air yang kita jadi. Cinta Indonesia. Ya. Inilah beberapa komentar yang kemudian memunculkan rasa penasaran saya. Mengapa Bangga komentar dengan dari rakyat penonton Indonesia Malaysia yang ini seolah mengamalkan menunjukkan perpaduan. bahwa Indonesia seharusnya bangga dengan nasionalisme dan keindonesiaan etnis Tionghoa Indonesia. Saya pun melakukan sejumlah riset di jurnal-jurnal ilmiah untuk dapat memahaminya. Indonesia dan Malaysia sama-sama pernah mengalami penjajahan. Indonesia dari Belanda, sementara Malaysia dari Inggris. Ya, Salah satu dampak dari penjajahan itu muncullah kelas sosial dan ekonomi yang berbeda, yaitu warga beretnis Tionghoa dan warga pribumi. Di zaman kolonial, penduduk beretnis Tionghoa baik di Indonesia maupun Malaysia relatif mendominasi perekonomian. Setelah kolonial pergi, bangsa pribumi yang sebelumnya tidak berdaya di sektor ekonomi mulai berupaya mengejar ketertinggalan. Pemerintahan baru yang didominasi pribumi pun mengeluarkan sejumlah kebijakan yang lebih pro-pribumi ketimbang penduduk beretnis Tionghoa. Sejak kemerdekaan, jumlah etnis Tionghoa di Malaysia jauh lebih besar ketimbang di Indonesia. Kondisi itu terus berlanjut sampai sekarang. Berdasarkan sensus Badan Pusat Statistik Indonesia di tahun 2011, etnis Tionghoa di Indonesia sebanyak 2,8 juta jiwa atau sekitar 1,2% dari total penduduk Indonesia saat itu. Sementara itu, pada saat Malaysia merdeka di tahun 1957, jumlah etnis Tionghoa di Malaysia mencapai 40% dari total penduduk Malaysia. Berdasarkan sensus tahun 2010, persentase jumlah etnis Tionghoa di Malaysia mencapai sekitar 7 juta orang atau sekitar 1/5 dari 28 juta penduduk Malaysia. Perbedaan jumlah demografi ini sangat menentukan nasib etnis Tionghoa di masing-masing negara setelah kemerdekaan. Karena jumlahnya yang sedikit, pemerintah Indonesia di masa lalu menerapkan kebijakan asimilasi terhadap etnis Tionghoa. Intinya, pemerintahan Indonesia di masa lalu fokus untuk memastikan bahwa etnis Tionghoa dapat melebur dengan penduduk pribumi. Sementara pemerintah Malaysia menerapkan kebijakan yang akomodatif terhadap etnis Tionghoa. Pemerintah Malaysia lebih fokus untuk cukup memastikan bahwa etnis Tionghoa dapat menerima simbol-simbol negara seperti bahasa Melayu sebagai bahasa nasional. Pada saat bersamaan, etnis Tionghoa tetap dapat memelihara identitas dan budaya mereka. Pada tahun 1960-an, pemerintah Indonesia meminta etnis Tionghoa untuk menggunakan bahasa Indonesia.
di antaranya dalam penamaan toko-toko yang sebelumnya beraksara Mandarin. Pemerintah juga melarang penerbitan surat kabar berbahasa Mandarin. Hanya satu yang tersisa, yaitu Indonesia Ribau, yang didukung kalangan militer. Walaupun sebenarnya, koran ini hanya terdiri dari 8 halaman. 4 halaman diantaranya saja yang berbahasa Mandarin. Pada tahun 1960-an, warga etnis Tionghoa juga diminta mengganti nama dalam Mandarin ke nama yang lebih meng-Indonesia. Kebijakan yang paling berpengaruh terhadap hilangnya budaya Cina di Indonesia terjadi tahun 1957. Saat itu warga etnis Tionghoa diminta pemerintah untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah Indonesia. Sebelumnya, etnis Tionghoa dapat menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah dengan bahasa pengantar Mandarin. Oh gitu. Peningkatan Ya. sentimen negatif di Indonesia pada tahun 50-an dan 60-an terhadap Tiongkok mendorong dihapuskannya sekolah-sekolah berbahasa Mandarin. Dan ketika semua kebijakan itu diberlakukan, relatif tidak terjadi perlawanan dari etnis Tionghoa di Indonesia. Berbeda dengan di Malaysia, kalangan nasionalis Melayu sejak kemerdekaan di tahun 1957 berkeinginan kuat untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional. Namun, pemerintah tetap menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi Malaysia. Kalangan nasionalis Melayu pun terus menekan pemerintah hingga akhirnya terjadi kerusuhan antar etnis di tahun 1969. Penduduk non-Melayu seperti etnis Tionghoa dan India melakukan perlawanan. Kerusuhan antar etnis yang terjadi di tahun 1969 ini akhirnya mengonsolidasikan sistem politik dan hubungan antar etnis di Malaysia. Walaupun bahasa Melayu mulai ditetapkan sebagai bahasa resmi di dunia pendidikan formal, penggunaan bahasa asing lain seperti Mandarin dan Tamil tetap diperbolehkan, terutama di sekolah-sekolah swasta. Pada tahun 1969, Perdana Menteri Tun Abdul Razak menyatakan bahwa budaya Malaysia harus berdasarkan budaya bangsa asli Malaysia, yaitu Melayu. Pada Kongres Kebudayaan Nasional pertama di tahun 1971, sebuah resolusi dikeluarkan yang intinya menyatakan bahwa budaya Malaysia harus berdasarkan budaya lokal, yaitu budaya Melayu. Kebijakan tersebut mendapat tantangan dari etnis non-Melayu seperti etnis Tionghoa dan India. Mereka pun melakukan perlawanan. Di antaranya terlihat ketika pada tahun 70-an, Universitas Teknologi Malaysia mengatur wisudawan pria untuk mengenakan peci pada saat wisuda. Etnis Tionghoa Malaysia menolak untuk mengikuti aturan tersebut dan akhirnya kebijakan tersebut pun dibatalkan. Menyadari akan kekuatan politik dan ekonomi etnis Tionghoa, Anwar Ibrahim saat menjabat Menteri Budaya, Pemuda, dan Olahraga membuka dialog dengan asosiasi-asosiasi etnis Tionghoa dan menyatakan bahwa pemerintah Malaysia tidak bermaksud untuk mengasimilasikan atau meleburkan etnis Tionghoa ke penduduk Melayu. Asosiasi-asosiasi Tionghoa Malaysia pun mengajukan usulan agar budaya Malaysia berdasarkan multiras ketimbang berdasarkan ras tunggal. Jadi setelah kita melihat video yang tadi, sebetulnya apa yang terjadi di Malaysia dengan apa yang terjadi di Indonesia terhadap etnis Tionghoa menjadi berbeda karena memang sejarah yang pernah ada di masa lalu. Intinya adalah karena jumlah etnis Tionghoa yang ada di Malaysia lebih banyak dibandingkan jumlah etnis Tionghoa yang ada di Indonesia, maka akhirnya etnis Tionghoa yang ada di Malaysia lebih mudah mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap mereka. Sementara di Indonesia, karena jumlah etnis Tionghoa di Indonesia jumlahnya jauh lebih sedikit, akhirnya mereka pun tidak dapat melakukan perlawanan yang berarti ketika pemerintah menerapkan sebuah kebijakan yang akhirnya lambat laun mengurangi warna budaya Cina yang ada di Indonesia. Dan akhirnya seperti yang kita lihat saat ini, kalau kita ke Malaysia, itu kita akan sangat dengan mudah menemukan ekspresi budaya Cina di Malaysia. Misalnya mereka masih menggunakan bahasa Mandarin dalam kehidupan sehari-hari. Namun di Indonesia, kita akan kesulitan untuk menemukan dengan mudah ekspresi budaya Cina di Indonesia. Kalaupun kita ingin menemukannya, biasanya kita harus ke tempat-tempat tertentu. Dan di Indonesia, bahasa Mandarin atau bahasa Cina juga memang tidak lagi banyak digunakan oleh generasi muda. Itu dia, jadi sejarah masa lalu membentuk yang terjadi saat ini. Jadi menjadi sangat wajar sekali kalau kita melihat di video ini, kalau ada orang Tiongkok yang dulu pernah lama tinggal di Indonesia, mereka masih bisa berbahasa Indonesia, bahkan bisa menyanyikan lagu seperti ini. Tanah airku Indonesia, negeri elok amatku cinta. Itu dia, semoga bermanfaat. Sudah di Tiongkok tes, masih lagi berbahasa Indonesia. Yang ku puja sepanjang masa.
bangsa. Demikianlah video daripada channel Ismail Fahmi, guys. Video ini menjelaskan mengapa Tionghoa Indonesia lebih pribumi dibandingkan dengan Tionghoa Malaysia, guys. Walaupun dalam sejarah Indonesia dan Malaysia sama-sama dijajah, yaitu Indonesia dijajah oleh Belanda dan Malaysia dijajah oleh Inggris. Dalam video ini menjelaskan bagaimana pemimpin Indonesia melakukan asimilasi kepada semua warga yang ada di Indonesia, termasuk Tionghoa, tapi Malaysia tidak berbuat demikian. Karena Malaysia mempunyai perancangan yang sendiri, memandangkan jumlah masyarakat Tionghoa di Malaysia lebih ramai berbanding dengan masyarakat Tionghoa yang berada di Indonesia. Pada tahun 1957, pemimpin Indonesia telah pun mengindonesiakan semua warga Indonesia melalui asimilasi pendidikan dan bahasa. Asimilasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada masa itu mendapat sokongan dan tidak mendapat bantahan daripada warga Tionghoa yang berada di Indonesia. Tapi di Malaysia sebaliknya. Bukan saja mendapat bantahan, tapi masyarakat Tionghoa dan juga India yang berada di Malaysia, mereka melakukan rusuhan untuk menunjukkan tanda protes kepada program asimilasi yang dilakukan oleh pemerintah di Malaysia pada waktu itu. Kemuncak krisis antara kaum di Malaysia berlaku pada tahun 1969 selepas pihak pemerintah coba untuk mengasimilasikan bahasa Melayu kepada semua warga Tionghoa dan juga India yang ada di Malaysia pada waktu itu. Apabila rusuhan berlaku di Malaysia, maka tindakan bijak daripada pemimpin pada waktu itu, yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang telah pun membuat dialog di antara warga Tionghoa dan juga India untuk menjelaskan bahawa Malaysia bukan mengasimilasikan warga Tionghoa dan juga India, itu sebagai satu simbol mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa utama di Malaysia. Dan selepas itu diperjelaskan oleh Anwar Ibrahim pada waktu itu, maka warga Tionghoa dan India pada waktu itu mereka memahami dan setuju untuk mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa utama dan bukan untuk mengasimilasikan bahasa kepada warga Tionghoa dan juga warga India. Apabila warga Tionghoa di Indonesia menerima asimilasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada waktu itu, maka secara otomatis patriotisme warga Tionghoa yang ada di Indonesia semakin bagus dan mereka memahami apa yang mereka perlukan sebagai warga Indonesia, guys. Berbanding dengan warga Tionghoa di Malaysia, mereka masih lagi pro Chinese, guys. Walaupun mereka tinggal di Malaysia, mereka menganggap diri mereka itu asal daripada negara China. Itu yang menyebabkan mereka patriotisme dalam Malaysia itu kurang banding dengan di Indonesia. Walaupun telah pun pulang ke Tiongkok, ke negara China kerana krisis pada waktu itu, dan mereka telah pun membuat kehidupan baru di Tiongkok, namun mereka tetap boleh berbahasa Indonesia. Dan yang paling menarik, mereka masih lagi boleh menyanyikan lagu Indonesia Raya, guys. Ini menunjukkan bahwa sepanjang mereka berada di Indonesia, mereka betul-betul menyelami budaya dan juga memahami asimilasi yang berlaku di Indonesia pada waktu itu. Mereka dapat menguasai bahasa Indonesia dan juga masih lagi menghafal lagu Indonesia Raya, guys. Jelas dalam video ini, saya sendiri melihat dan terharu dengan kemampuan warga Tionghoa yang telah pun pulang ke negara China, namun masih lagi boleh berbahasa Indonesia dengan begitu lancar dan sangat patriotis, guys. Dan dia mengatakan bahawa dia lahir di Indonesia dan dia bangsa Indonesia walaupun sekarang berada di China, guys. Itu sedikit sebanyak pandangan daripada luar video terkait dengan video ini yang menunjukkan bahawa Tionghoa Indonesia pada saya sangat patriotis berbanding dengan Tionghoa di Malaysia, guys. Sekiranya anda mempunyai pandangan terkait dengan video ini, anda boleh komen di bawah, guys. Sekian, jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum, bye bye.